Kalau dulu ribut saya 1760 triliun, Ya. memang tugas saya menjaga jangan sampai kita keluar uang 1760 triliun dengan cara Kemhan membuat PT yang nggak boleh, ya kan? Dan sekarang kalau saya salah, buktinya Prabowo nggak menjalankan waktu itu sebagai Menhan 1760 triliunnya. Buktinya saya diterima oleh Pak Prabowo di Itu Kemhan. yang untuk membeli apa itu? Membeli Semua dari mulai beberapa alutsista, ya kan? Tapi waktu itu kan saya ramaikan karena saya bilang nih saya punya dokumen nih, nggak boleh Kemhan punya PT. apa waktu itu ya? Pilpres kemudian tiba-tiba suaranya jarang terdengar, tidak tampil di publik, tetapi ada di publik pendapat-pendapatnya. Sehari setelah Pilpres saya berangkat, malamnya malah. Oh, malamnya berangkat? Iya, malamnya berangkat. Jadi sudah berapa bulan di Rusia ini? Total sudah 10 bulan lebih, hampir 11. Dan mengajar, riset di sana? Bukan, saya diangkat jadi guru besar di Saint Petersburg State University. Jadi kampus saya itu sudah 300 tahun. Ya. Yang mendirikan adalah Peter the Great sendiri. Oh, Saint Peter. Saint Peter. Yes. Oh. The oldest university in Russia. Dan kami menghasilkan 9 Nobel dunia. Wow. Bukan saja itu, sebagai ini agak surprise ya kan, menjadi guru besar, jangankan menjadi guru besar di, kita sebutnya SPBGU singkatannya, Saint Petersburg State University. Oke. Nah, untuk menjadi mahasiswa saya susah karena ketat sekali, apalagi menjadi profesor gitu. Nah, kemudian tapi bukan saja saya diangkat menjadi guru besar, tetapi juga diangkat menjadi Ambassador of Science and Education. Wow. So I have two name cards. One is the professor, and then the other one is the Ambassador of Science and Education. Kalau gitu harus memberikan kuliah umum ini di beberapa kampus kita ini. Dengan senang hati. Besok juga saya akan memberikan kuliah umum. Tapi intinya adalah ini menunjukkan, saya kan pernah bilang sama Prof ya. Di Rusia itu pemikir, akademisi, scholars, itu tuh dianggap sangat penting dan sangat berharga. Di Indonesia mungkin politisi itu number one. Atau tokoh-tokoh politik ya. Di sana betul politisi number one, tapi dia tahu di balik semuanya itu ada pemikir yang harus mereka muliakan. Ilmuwan, pemikir. Contoh yang saya bisa rasakan, saya ini kan benar-benar penetrasi sampai, kita kan kalau ada di satu negara harus penetrasi sampai budaya seperti apa. Kebetulan rumah saya tuh di dekat Nevsky, jadi kayak kita tuh Sudirmannya lah gitu. Itu Saint Petersburg itu indah sekali. Aduh, the most beautiful city. Ya, saya pernah ke sana. Pernah kan? Jauh dari Moskow, dan tapi begitu saya jalan, saya bilang ini kok cakep-cakep semua, gedung-gedung indah-indah semua. Udah kayak Eropa kan, nggak berasa tinggal di Rusia sebenarnya. Lebih berasa kita tinggal di Eropa. Nah, kemudian gini, saya tuh ikut akhirnya satu hari ada upacara memindahkan dari Kazan Sabor, katedral Kazan yang besar itu, abu suci, salah satu abu suci pemuka agama. Jadi saya diundang oleh kantor gubernur, kantor Smolny untuk coba kamu mau ikut nggak prosesi itu. Ini Katolik Ortodoks ya di sana ya? Itu Ortodoks ya. Ortodoks ya. Jadi aku ikut dari semua awal segala macam kan. Nah terus tiba mesti baris kayak pawai, Prof. Jadi pawai dari Kazan Sabor itu dengan pakaian jubah coklat ya kalau tidak salah. Kalau kardinalnya pada dengan berjubah. Kalau kita yang akademisi dan akademisi, politisi dan politisi. Pas lagi atur barisan, itu kardinal duluan tuh semua, kardinal semua. Habis itu saya pikirkan gubernur lah, politisi lah, enggak Prof. Ilmuwan dulu. Ilmuwan. Jadi yang paling depan tuh kardinal dan rektor saya. Rektor Saint Petersburg State University itu paling depan berdua, baru para kardinal, baru kita, baru para pemusik lagu-lagu suci itu, baru yang lain-lain. Kita di Indonesia kalau tidak jadi pejabat, tidak menjadi tokoh politik, ketika ada upacara-upacara termasuk di kampus, nama kita nggak disebut juga. Nggak disebut. Yang terhormat. Walaupun junior kita, walaupun dia jabatannya apa, tapi nama mereka disebut. Walaupun dokternya ngebut gitu ya. It's next. Baik, Bu Kony. Jadi Anda datang dari sana langsung ke Jakarta atau dengan pesawat apa ini? Langsung. Jadi sekarang tuh ada direct flight, Prof. Ini menarik nih. Gara-gara juga saya nggak sengaja ketahuannya. Saya ada tugas mesti bicara di SPF di Vladivostok. Saya iseng-iseng baca brosur kan. Loh, Vladivostok. Iya, saya harus ada rapat. Kan 9 jam tuh. Di pesawat saya baca-baca, loh kok ada ke Denpasar ya? Jadi yang selama ini saya kalau ke Rusia harus lewat Emirat lah, dengan Qatar lah, dengan Etihad yang muter-muter itu. Loh, ini kita aja ke Vladivostok 9 jam, lah ke Denpasar cuma 11 jam. Saya langsung bilang mulai hari ini gue kalau ke Indonesia udah deh, gue pakai Aeroflot aja. Itu pasti karena banyak orang Rusia yang bepergian ke Bali. Banyak sekali orang Rusia, bukan cuma bepergian. Saya rasa orang Rusia sekarang banyak sekali yang buka usaha juga di Bali ya. Tinggal di Bali, buka usaha di Bali, memajukan ekonomi Bali. Ini sangat menarik jadinya.
Nah, itu kan baru Moskow, Saint Peters. Salah satu kunjungan saya dengan rapat saya dengan Pak Dubes Sergei, Dubes Rusia yang baru di sini, saya sampaikan kayaknya kita sudah waktunya juga buka Saint Petersburg. Mungkin kalau Moskow dan Pasar, mungkin Saint Petersburg, Jakarta, atau nggak tahu lah, tapi harus ada juga dari kota-kota lain. Ini kan juga kaitannya dengan sebenarnya kebijakan Presiden Putin memperbesar Eurasia. Nah, saya rasa mungkin nantinya karena Eurasia, jadi namanya akan Greater Eurasian Partnership, dan tadinya Eropa Rusia, sekarang akan Greater Partnership termasuk Asia yang lebih dalam. Contoh, sekarang kalau kita ke Vladivostok dan dalam rapat kami di Vladivostok dengan Presiden Putin, dia sekarang akan mengedepankan semua Far Eastern area of Russia. Vladivostok semua ke area itu diperdekat dengan Cina, dengan Korea malahan. Nah, jadi akan tumbuh pesat. Jadi secara perlahan-lahan Rusia pengaruhnya ini memang tidak bisa dibendung. Ini sama dengan Cina 20 tahun yang lalu ya. Yang Amerika bingung tidak bisa membendung Cina. Kalau saya bilang it's even more strategic than that. Ingat nggak waktu awal saya bilang, saya perhatikan Presiden Putin ini kayak sedang bikin non-alignment movement, edisi kekinian. Kalau dulu kan kita kan benar-benar antara dunia selatan dan utara atau barat timur. Bung Karno kan ini pokoknya hancurkanlah. Melawan kolonialisme semua. Nah sekarang kalau kita lihat pola-polanya, sebenarnya kolonialisme ini nggak berhenti. Kalau dulu kolonialisme dalam artian negara datang ke sini kita diambil 350 tahun semua. Hari ini orangnya nggak ke sini, tapi resource kita atau apapun yang kita miliki sebagai negara berdaulat itu mereka kuasai kan. Dan yang paling mengerikan kalau kita sekarang bicara tentang yang paling advance, kita bahas di Valdai kemarin pada saat saya meeting dengan Presiden Putin. Itu kami berhari-hari bahas soal bagaimana terjadinya science and technology colonialism. Jadi nggak boleh negara lu lebih hebat dari gue, harus gue yang beralas gitu. Saya ada mantan murid di Kazan, dia tuh pinter banget. Kita kalau di sana kalau orang lulus terbaik namanya diplom-red. Kalau di Saint Petersburg, ini kota hebat banget, saking hormatnya pada para pemikir, para students. Kita satu-satunya kota di Rusia ketika musim lulusan, semua yang lulus terbaik, yang diplom-red, itu akan dinaikkan kapal berlayar merah. Jadi kapal kayak kapal layar. Layarnya layar merah. Yang layar merah. Dan malam itu dia akan lewat ke sungai-sungai besar dengan lampu menyala. Dan kota tuh kayak digelapin gitu. Jadi benar-benar diberi kesan ya. Diberi kesan, dihormati. Sehingga kemudian dia berpikir bahwa dia akan menjadi pemimpin begitu. Betul. Jadi menjadi akademisi itu bukan ngejar title. Bukan pengen jadi doktor, bukan pengen jadi apa. Tapi dia itu menjadi pemikir yang bisa menyumbangkan pemikirannya untuk negara. Itu keren. Bu Kony ngajar apa di sana? Saya itu di Departemen International Relations untuk World Politics. Dan saya diberi kebebasan membuat silabus sendiri. Karena buat mereka kan Indo-Pasifik daerah yang tadinya nggak terlalu diperhatikan. Kenal. Tadinya ada kenal, tapi dia kan lebih ke Nord Stream, ngurusin kayak begitu-gitu kan. Sekutu-sekutunya ada di Eropa. Sekarang dia merasa mungkin patah hati ya, begitu jahatnya NATO dengan mengambil satu persatu. Akibat, saya nggak suka ngomong itu perang, tapi special military operation-nya Rusia yang kemudian dijadikan perang oleh NATO dan kawan-kawan. Maka dia kayaknya patah hati berat sehingga akhirnya berpikir untuk tadi lebih baik bersahabat dengan the other part of the world. Gitu. Ya, Bu Kony, kita bicara dulu seminggu terakhir ini. Putin baru saja mengeluarkan doktrin tentang perang baru. Ya, boleh menggunakan senjata nuklir dan dia mengizinkan penggunaan nuklir kalau dia mendapat serangan dari negara yang tidak punya nuklir sekalipun tapi didukung oleh negara yang punya nuklir. Iya, jadi doktrin itu lebih kepada sampai diserang oleh rudal jarak jauh. Meskipun oleh rudal jarak jauh atau oleh drone atau oleh pesawat tempur biasa, tetapi yang mendeploy adalah negara pemilik nuklir. Jadi dia akan melakukan Amerika dan kawan-kawan. Saya boleh deploy nuklir warhead saya, itu keren. Itu jawaban atas statement Biden mengizinkan Ukraina mengirim rudalnya. Dan kemarin itu kota yang kena itu kan kota yang damai sejahtera, nggak ada masalah, nggak ada hubungan sama kota yang lagi diramaikan. Jadi udah ngaco banget di sebenarnya perang ini tuh. Jadi saya rasa Presiden Putin sangat menanggapi itu. Mengirim signal dia. Signal keras. Mengirim signal macam-macam nuklir gue ledakin. Kalau saya lihat konstelasi seperti ini, harusnya Amerika tuh betul-betul hati-hati dan nggak tahu ya, apa mesti belajar dari Indonesia, konstitusi boleh diacak-acak. Karena saya pengen ngomong, saya kalau kita bukan ngacak-ngacak, kita nggak konsisten. Tapi kalau yang kasus Wapres yang ngacak lah. Maksud saya kalau Amerika mau belajar dari Indonesia untuk ngacak-ngacak konstitusi, harusnya Trump itu dilantiknya cepatan Desember. Kalau bisa jangan nanti nunggu Januari.
Kenapa? Bahaya lah. Desember? Kalau Biden ini begini kan, ini akan memicu perang dunia ketiga. Betul. Ya. Dan ini sudah disampaikan oleh anaknya Trump bahwa Biden akan sedang mempersiapkan sebelum bapaknya dilantik. Ya itu makanya kan bahaya sekali. Maksud saya ini kan udah urgensi dong untuk merubah itu gitu. Dan artikel 2 itu supaya jadi kingship-nya Trump itu lebih jelas untuk kemudian memutuskan sesuatu. Karena gini, Trump ya, saya nggak tahu. Saya kan dari awal pendukung Trump. Ya. Dan saya mendukung Trump itu cuman very simple. Anda memang suka dengan figur yang strong man. Ya. Ada yang bilang kemarin sama saya, lu kurang gila ya. Satu lu dukung Putin, sekarang dukung Trump. Saya bilang bukan. Kalau Putin dong aku jelasin ceritanya. Seorang kepala negara itu harus begitu dong. Punya dignity untuk mempertahankan kedaulatan, kehormatan ya negaranya. Jadi di Rusia mana ada pejabat curhat, aduh saya kena sanksi. Prof, hari ini sanksi dia udah 22.000. Can you imagine dari mulai kucing sampaikan Swift code apalagi udah jangan ditanya semua kena. Apa pernah ada yang nangis atau curhat di media? Enggak ada. Swift code dimatiin hari ini, besok bikin Swift code. Zara di YouTube hari ini, besok bikin mug. Dan gini, dan rakyat nggak dibikin pusing. Karena dia dipilih rakyat untuk mikirkan bagaimana negara itu survive. So far ya saya tinggal di Rusia, saya nggak pernah tuh lihat yang pejabat malah jadi cerita nih. Seolah-olah mesti gimana? Enggak. Nah yang kedua saya perhatikan. 9 bahan pokok atau makanan sehari-hari yang kita di dapat Rusia ini, kita bicara di Rusia ya. Prof, itu murah banget. Semua dibikin harga itu rendah. Lebih murah dari sini? Lebih murah dari sini. Jadi menurut saya udah listrik sangat murah, ya kan? Sudah sih orang-orang yang kayak pensiunan, orang-orang pelajar dan lain-lain itu banyak free-nya, ya kan? Atau diskonnya. Terus sekarang 9 bahan pokok dan juga termasuk listrik dan air, is very dan gas, is very cheap. Makanya rakyat itu nggak ada yang komplain lu mau bikin apapun juga karena lu mau 3 periode, mau 4 periode, mau 10 periode sekalipun rakyatnya makmur. Malah mereka bangga loh dengan Putin kami bisa begini. Dan kalaupun perang dia tidak pakai warganya sendiri untuk ikut perang. Dia pakai bangsa lain, dia pakai apa? Tentara bayaran ya, dan teknologi untuk berperang. Gitu. Bu Kony, ini makin seru, kita ngopi dulu dong. Siap. Kita ngopi dulu ya. Bagi-bagi boleh aku pesan apa ya? Hazelnut latte? Ya. Saya ikuti aja, ya. Makasih. Saya suka hazelnut. Ya. Jadi Bu Kony, jadi Trump berpotensi menghentikan perang. Wah, Prof, tadi kan saya belum saya cerita. Kenapa saya kagum dan suka sama Trump dari awal? Gini Prof ya, mohon maaf dan segala hormat. Kita ini kan seolah-olah diwajibkan membela Palestina sampai merdeka, misalnya. Dulu Presiden Soekarno mengatakan itu, kita tuh terkuat militernya di bumi bagian selatan. Sekarang kita cuma bisa apa? Mohon maaf ya, saya bukan merendahkan ya. Nah, bayangkan dengan Trump yang tidak ada di undang-undang dan konstitusi Amerika Serikat untuk beresin masalah Timur Tengah, dia bisa melahirkan Abraham Accord di periode dia pertama. Bahwa sekarang Abraham Accord sedang diacak-acak, that's one thing. Abraham Accord ini perjanjian perdamaian antara Arab dengan Israel ya. Arab Israel, Iran dengan Timur Tengah gitu, yang tadinya musuh bebuyutan juga. Nah, menurut saya itu akan membuka kesempatan, dia membuka Abraham Accord 2, 3 dan seterusnya. Itu nomor satu. Yang kedua, dia menurut saya presiden yang realis. Dia lihat banget mungkin ya, ini kenapa ya Cina makin maju, Rusia makin hebat, kenapa Amerika makin going down? Betul dong. Kalau kita mau lihat. Betul. Jadi dia langsung keluar kebijakan Make America Great Again itu atau American First. Ingin mengembalikan Amerika. Jadi dia berbalik dari yang tadinya very outward looking. Sekarang dia very inward looking. Nah, menurut saya dengan begini dan kemudian dia orang yang dia pengusaha. Dia mungkin mirip-mirip si Jinping, lo mau kucing merah, kucing putih, kucing hijau, yang penting lu bawa duitnya kira-kira begitu. Iya, transaksional sekali. Jadi kan dia ngomong, ya udah nanti gua telepon Putin. Kalau gua dilantik 24 jam kemudian gua akan telepon. Dan perang akan berakhir. Nah, artinya apa? Diplomasi yang selama ini dihambat. Ini kan jeleknya perang, dampak perang Ukraina Rusia ini kenapa berbeda? Di kali inilah kita melihat kedubes Rusia ada di manapun seluruh dunia, tapi diplomatnya dikucilkan. Jadi Barat ini memang, mohon maaf kalau kita lihat dalam posisi ini memang udah sangat nggak fair kok perlakuannya gitu. Kemudian kita juga lihat bagaimana perang di Timur Tengah. Dan Rusia ada di posisi di mana? Di sini saya agak berbeda dengan Presiden Putin. Rusia ada di posisi Palestina. Rusia di posisi Palestina. Kalau saya sih melihatnya begini ya, mungkin karena saya pernah tinggal di Israel ya Prof ya. Mungkin bukan di Palestina, di Iran. Ya di dia Iran atau Iran. Tapi kalau saya lihatnya juga kan dari awal sebelum Iran terjadi sudah akan lebih bela ke arah non Israelnya lah, kita sebutnya non Israel. Tapi kalau di Israel itu saya pikir ini bahaya kalau diteruskan dan harusnya solusi dua negara juga ditinggalkan karena nggak mungkin.
Ini manusia dua-duanya keras kepala. Dan menurut aku aktor-aktor pelaku yang dulu bikin gara-gara itu siapa sih? Yang saya bilang Sultan Sulaiman aja ratusan tahun memimpin negara itu, daerah itu nggak pernah mau membagi garis karena di sana kan sangat kompleks, bukan cuma beda agama, beda aliran, beda tribes, itu kan juga pengaruhnya macam-macam. Maksud saya, ini kenapa sih negara-negara pemegang veto gitu di keamanan misalnya kan, kenapa nggak mendudukan Inggris dan Prancis dan coba deh, lu yang pikirin deh, lu dulu yang mulai gara-garanya. Nah, tapi kalau saya bilang solusi 2 negara itu udah berat, Prof, udah berat. Mendingan kita lompat aja ke solusi 3 negara. 3 negara itu adalah? Kan kaget kan, Prof? Prof, karena saya pernah tinggal di sana. Ya. Ini kan di Israel nih. Di Israel nih. Ya, waktu S3 saya kan saya penelitian di sana. Ya. Jadi kan di perbatasan Lebanon dan di perbatasan Syria itu ada namanya kaum Druze. Ya. Druze komunitas itu kayak orang apa ya? Kayak kalau kita sih mungkin kayak Badu ya, orang tertutup. Nah, dan agama dia tuh menarik. Ini kan cara orang survive. Dia mungkin asalnya dari India, saya nggak ngerti. Dulunya apa saya nggak ngerti. Tapi itu campuran antara agama India, Hindu, agama Kristen, agama Islam. The way they survive is like that. Kemudian dia punya kelebihan kayak orang aborigin. By smelling the soil, dia bisa tahu nih. Barusan yang lewat, mobilnya warna merah, yang naik cantik, ada cowok cakepnya 4, mereka lagi minum-minum. Bisa bayangin nggak? Mereka dengan cium tanahnya udah tahu nih, itu ada apa. Makanya mereka tuh jadi tentara-tentara penting di IDF. Oh. Yes. Masalahnya adalah Druze ini tadinya waktu contoh Golan Heights. Waktu Golan Heights belum terbelah, mereka sangat Syria misalnya. Tapi begitu terbelah, mereka langsung logik aja. Gua hidup makan di tanah air Israel sekarang. Waktu udah perang nih. Jadi gua akan memberikan yang terbaik buat Israel. Sama juga yang sebelah sana. Nah, tiba-tiba dia dikenakan anak-anak mereka 12 orang. Ini kan komunitas tertutup, Prof. Kita nggak bisa jadi orang Druze kalau nggak. Anak mereka 12 orang. Dikorban oleh si Hamas itu dia hajar. Oh iya, mereka kena. Ya. Wah, di situ saya bilang ini nggak bener nih. Udah sekarang daripada 2 negara, bikin 3 negara, pusing kan? Jadi nggak ada penengah gitu. Ada resiko makin lu berantem, negara lu makin kecil. Makin dipecah. Karena saya pikir Druze jangan dibawa-bawa dong, harusnya. Jadi kalau kita lihat di perang di Timur Tengah ini masih akan terus berlanjut, kecuali Trump naik dia akan menghentikan. Harusnya dia menghentikan dan dia akan bikin gebrakan, harusnya ya. Tapi Trump pernah mengatakan bahwa kalau saya Presiden Amerika, saya sekarang perintahkan Israel serang Iran, serang fasilitas nuklirnya Iran. Dia pernah mengatakan demikian. Betul. Ya sekali lagi ya, kalau lihat dari sananya kita bisa lihat lah sejarahnya Trump memang dekat sama Israel. Ya. Betul nggak? Ya. Dan ini nggak bisa nyalahkan Trump. Dan sulit juga presiden tidak terpilih tanpa presiden dukungan Amerika tanpa dukungan lobbynya orang-orang Yahudi ya, uang sponsor orang Yahudi. Nah, tapi lepas dari itu, Prof ya, ini kita bicara Amerika ya. Mereka tuh sudah menerbitkan buku jauh-jauh hari. Judulnya itu menarik sekali buat saya. Two Nation Under God. Two Nation Under God. Jadi mereka memang di depannya udah bendera berdua ini bersatu. Mereka hanya 2 negara di dunia ini yang ada di bawah perintah Tuhan lah kira-kira begitu. 2 negara ini maksudnya? Amerika dan Israel. Bukunya itu cari deh bukunya. Cuma bendera Israel dan bendera Amerika nggak terpisahkan. Ya. Baik, pada waktu Presiden Prabowo baru dilantik, tak lama kemudian Sugiono, Pak Menteri Luar Negeri, berangkat ke Kazan untuk BRICS meeting. Dan di situ dikatakan Indonesia akan bergabung dengan BRICS. Ya. Sementara negara lain sudah banyak yang bergabung. Iran sudah ada di sana, kemudian juga Arab Saudi sudah masuk. Saudi Arabia ya. Sudah masuk di sana. Dan negara-negara lain sudah ikut. Asia dan Malaysia akan segera masuk. Ya. Malaysia berani ya. Aduh, itulah. Ya. Kalau bicara BRICS itu saya agak emosi ya. Karena gini, dari awal BRICS saya lihat ini tuh kok kayaknya gerakan ini bakal jadi keren. Karena gini loh, kita ini kan harus jujur. Sebenarnya kan yang kita pernah bahas dulu, Prof, dalam rapat kami di Valdai, bagaimana dari 7,9 billion manusia di muka bumi ini, only 1 billion people sekarang 8,3 miliar. Sekarang 8,3 ya. Oke. Berarti only 1 billion people controlling the 7.3, ya kan? Kan nggak fair dong. Ya. Nah, BRICS itu menurut saya datang dengan soft power loh. Dia nggak datang dengan hard power. Dia dengan soft power kemudian membangun kekuatan ekonomi, mau BRI kayak apa, mau apa, kemudian jadi BRICS ya kan? Dan sekarang membesar jadi menggait negara-negara yang saya tadi bilang akan agar menjadi perdagangan lebih fair dan tidak tergantung pada dolar. Perdagangan akan lebih fair, tidak tergantung sama dolar, tidak akan saling menyakiti masalah teknologi. Jadi teknologi itu akan gini aja, kamu punya apa? Nah, saya punya ini. Nah, kita kawinkan supaya jadi apa? Bukan seperti sekarang, Cina makin udah berapa nih? Kita kok ketinggalan. Gua sikat lo pakai sanksi. Gua sanksi nih. Nah, kan kayak gitu. Itu tidak akan ada terjadi. Nah, dan artinya sanksi itu dimiskinkan lah ya. Sanksi untuk dimiskinkan dan dibangkrutkan negara itu karena kelebihannya. Ya, seperti Venezuela ya. Seperti Venezuela. Nah, di BRICS itu tidak akan mungkin terjadi dan sekarang BRICS itu telah menjadi tadinya kan cuma gabung sama Rusia. Ya. Country yang negara ex-Soviet dan lain-lain.
Sekarang dengan konsep Presiden Putin menjadi Greater Eurasian Partnership, itu akan dunia itu menurut saya telah terjadilah non-alignment movement-nya atau non-alignment kekinian dari Soekarno dulu. So, menurut saya kalau dulu Soekarno itu bicara soal non-alignment movement yang menyeimbangkan Barat dengan Timur, hari ini Putin dengan teknologi, dengan segala macam sains, dengan segala macam kondisi dunia yang sudah banyak berubah sejak tahun 60, dia malah melahirkan konsep tadi. Jadi teori containment yang dilakukan oleh Amerika bersama NATO untuk mengepung Rusia, mengepung secara militer, dan mengepung juga Cina begitu ya. Terus kemudian digabung lagi dengan sanksi-sanksi segala macam untuk mengecilkan peran mereka. Ternyata tidak tambah kecil, tapi yang kena sanksi ini semua malah bergabung jadi kekuatan besar. Iya. Ya. Gitu. Anda semula mengatakan kayaknya Trump kalah nih, tapi begitu Anda melihat Elon Musk bergabung, kemudian Anda mengatakan, wah, kalau Elon Musk bergabung ini udah pasti menang lah ini. Dan itu menangnya bukan cuma di state-state yang sulit itu ya, tetapi juga secara populer dia menang di semua state gitu ya. Di banyak state lah dia menang begitu ya. Jadi total suaranya juga lebih tinggi dan sebagainya. Dan menang telak baik di kabinet, baik di parlemen dan lain-lain. Ya. Mengapa Anda begitu yakin karena ada Elon Musk? Karena saya yakin Elon Musk ini kan punya kemampuan teknologi. Ya. Terlihat dan tidak terlihat. Kebetulan segalanya sekarang serba data science. Kebetulan di kampus kami ini sedang memperdalam ilmu neuroscience. Ya. Dan neuroscience ini sekarang udah semakin advance ya, Prof. Saya sempat bertemu Dr. Ryu kan. Kita ahli neuroscience kita. Saya pernah ngomong sama Dr. Ryu dulu. Ryu Hasan. Saya bilang, "Dokter, kenapa lu belajar ini dan apa sih yang target?" Ya gimana cara mempengaruhi pikiran orang kan, tanpa orang itu sadari. Nah, menurut saya dengan keilmuan neuroscience yang sudah semakin advance, ditambah kemampuan penguasaan teknologi komunikasi, itu kita nggak akan sadar bahwa kita sedang dipenetrate merah misalnya. Seperti kita dengan gemoy itu sangat mempengaruhi ya, sangat masuk ya. Sangat gitu ya, kalau kita gemoy ya. Aduh, jadi bikin saya patah hati. Jadi saya berharap ya, karena saya tinggal di sana, terus saya lihat sekarang di sini seperti apa. Mbok ya, politik dalam negeri itu nggak usah dibikin seheboh itu gitu. Prof, saya itu kan mengalami pilkada kemarin di Rusia dong. Abis pemilihan presiden kan pilkada saya datang itu. Iya. Prof, aku tuh kan jalan-jalan karena summer. Iya kan? Iya. Aku nggak lihat satu banner pun loh, Prof. Nggak ada satu banner pun menjual siapa apa, nggak ada. Di sana? Nggak ada. Tapi saya tuh bahagia gini, Prof ya. Saya itu orang yang selalu berasa bahwa kita dimanapun tuh harus berbuat yang terbaik. Ini konsep saya. Nah, Prof percaya nggak nih? Saya mau spill ya. Tanggal 6 Desember saya dapat penghargaan dari Gubernur Saint Petersburg. Saya akan mendapat penghargaan. Kemarin kan Januari saya dapat dari Lavrov, ya kan, dari Kremlin Rusia. Besok tanggal 6 Desember, maka saya harus pulang. Padahal saya tanggal 16 rapat di Kamboja, coba saya bolak-balik. Dan itu dingin sekali Desember. Yes. Tapi saya akan mendapat namanya Gold Lion. Penghargaan dari Saint Petersburg. Pertanyaannya kan kenapa gue dapat Gold Lion kan? Karena tadi Prof, saya pendatang, tapi kemudian saya bersuara, menghubungkan orang, menghubungkan tokoh, mendatangkan tokoh. Dan mereka memantau itu. Sangat, saya mendatangkan Bu Mega, Presiden Megawati Soekarno Putri. Putri, jangan salah ya, ketika kita bicara Presiden Megawati, oke, she is as she is, tapi jangan salah dia anak siapa. Jadi sejarah waktu beliau diterima oleh gubernur, itu gubernur memberikan semua rentetan sejarah bagaimana Presiden Soekarno itu sangat dihormati oleh Rusia. Ya, saya kalau ke Moskow, ke Saint Petersburg, ketemu orang di sana dan orang bertanya dari mana Indonesia. Soekarno. Mereka Soekarno, dan yang kedua adalah mereka nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Atau Rayon Pulau Kelapa. Ya. Ada Rayon Pulau Kelapa sampai ditranslasi ke bahasa Rusia. So we are very close with them. Nah, dalam konteks tadi kita membangun Greater Eurasian Partnership dan BRICS tadi, maksud saya gini loh, kita pakai common sense lah. Ini feeling saya. Ya. Currency pasti mereka akan pertama sekarang masih main lokal nih, tapi pasti dia akan bikin currency. Contohnya di Kazan kemarin kan ada tuh bikin mock up currency BRICS. Dunia udah kaget. Kebayang nggak itu baru mock up? Baru mock up. Uang logam yang kombinasi sama yang kertas. Bagaimana kalau Presiden Putin dan presidensi tiba-tiba bikin kejutan buat beneran? Nah, ini kan keren. Dan menurut saya, Prof, nggak mungkin ekonomi itu tidak diikuti militer. So sooner or later, maybe they're not going to make a pact. Aliansi pakta tuh nggak mungkin. Tapi kerjasama pertahanan atau security cooperations itu sangat mungkin. Nah, Indonesia mau terus gini, ayah naon, bengang-bengong, iu kunaon, kan nggak begitu, Bro. Memang kalau kita lihat data sejak tahun 1979 penggunaan mata uang dolar berkurang.
Kita cek kemana ini ya penggunaan yang lain yang saya boleh minum apa? Saya minum ya, sampai lupa ini ya. Ya terus. Baik, jadi kita melihat bahwa berkurang tadi dolar. Penggunaan mata uang dolar dalam perdagangan internasional dan reserve di berbagai negara berkurang sejak tahun 1970-an lah ya. Nah, kemudian dicek kemana? Oh, penyebabnya karena munculnya euro. Ya, tahun berapa 90-an euro masuk, begitu porsinya lebih besar dan ada mata uang yang dianggapnya juga dipercaya oleh dunia begitu ya. Nah, kemudian euro. Jadi mata uang dolar itu tinggal 50 sekian persen, 59% kalau tidak salah begitu ya. Jadi sudah tidak sebesar dulu. Tapi pertanyaannya mata uang penggantinya belum kelihatan. Loh. Jadi mudah-mudahan akan muncul mata uang pengganti yang lebih fair, lebih adil dalam untuk mengatur perdagangan internasional. Pertama itu, saya berharap dari BRICS ya. Tapi pertanyaan saya, Prof, kan profesor ekonomi, saya mau tanya, kenapa tiba-tiba Amerika memutuskan akan bikin reserve-nya ke kripto? Dan dia pay kan, langsung 1 juta atau 1 billion. Ini kan menarik, kenapa tiba-tiba Amerika sekarang geser ke kripto loh. Kalau case-nya karena El Salvador, sukses story El Salvador kan negara kecil ya. Betul nggak? Walaupun sukses story banget lah. Dari negara nggak bisa apa-apa karena government yang memutuskan kripto jadi very strong. Tapi Amerika geser ke kripto tuh what's going on kan? That's another thing, Prof. So dunia itu sedang memasuki era baru. The new world order is happening. Makanya kita memang perlu lebih aktif ya, Prof ya. Saya rasa gitu. Makanya sekarang saya melihat, mungkin saya salah. Dan Anda mengatakan tidak perlu terlalu khawatir kita masuk ke dalam BRICS ya? Enggak. Look at the bright side. Bahwa ada resiko, iyalah. Di dalam dunia ini apa sih nggak ada resiko. Tapi kan resiko itu mesti diambil. Jadi non-blok kita itu harus non-blok yang betul-betul apa sih buat kepentingan nasional kita. Bukan ini takut, itu takut, jadi nggak benar. Makanya sekarang buat saya nih sekali lagi mohon maaf, Prof ya. Saya melihat Presiden Prabowo ini merangkap sebenarnya 3 posisi. Menhan, Menlu, Presiden. Keren harusnya Indonesia tuh bikin gebrakan. Nah, sehingga sekarang nih bagaimana kabinet gemuk ini mengikuti. Ya. Jadi kalau dilihat memang ada harapan ya, karena begitu jadi presiden dia langsung berangkat dia kirim Sugiono ke Kazan. That's one thing Pak Sugiono. Tapi coba lihat dong, Prof, sebelum dia dilantik. Ya, dia beliau sudah berangkat ke Rusia. Oh, ke Rusia dulu. Negara pertama dikunjungi Rusia. Bukan Cina ya? Bukan. Dan Rusia itu Presiden Putin mengirimkan mobil, itu mobil untuk presiden. Ini diterima di ruangan untuk presiden. Jadi waktu itu belum presiden, tapi perlakuannya sudah seperti presiden. Itu kan menunjukkan Rusia betapa. Sebelum dia jadi presiden. Belum. Ya. Baik. Jadi ada harapan di sana. Harapan besar. Tapi kalau bicara Prabowo, boleh dong saya mundur ke belakang sedikit. Bu Kony pernah mengatakan dapat informasi bahwa Prabowo hanya berkuasa 2 tahun. Saya dapat informasi, ini saya harus underline lagi walaupun Pak Rosan bantah, tapi itu saya tahu dari mana kalau bukan dari Pak Rosan. Nah, jadi intinya adalah waktu saya diperingatkan bahwa Presiden Prabowo itu nggak akan lama, bahwa kemudian akan diambil alih oleh Gibran. Yang saya bisa bikin apa? Saya ini kan cuma akademisi, Prof, bahwa saya berteman dengan semua orang ya. Saya malamnya langsung ketemu Pak Dasko. Tugas saya cuma beritahu Pak Dasko, ini ada berita begini, jagain Bapak baik-baik. Udah gitu aja dong. Karena kalau untuk saya, Prof ya, betul bahwa Gibran jadi wapres itu mungkin suratan Tuhan. That's one thing. Tapi tetap aja dong, cara kita mencapai kayak gini aja. Mohon maaf ya, jangan marah nih, Prof. Kita aja bisa niat maling. Kok saya marah? Saya nggak perlu marah dong. Saya bisa, misalnya ada orang niat maling rumah. Ya kan? Dapat berhasil dia maling. Berarti apa? Tuhan manusia dia maling. Tapi kan tetap aja perbuatannya kan dia maling. Ya, apalagi kalau kita tahu sebelumnya, kita juga harus memberitahu pada pemiliknya. Itu maksud aku. Sekarang kekhawatiran aku tiba-tiba dengan beberapa kawan dicap, itu seolah kalau statement mengkoreksi itu dianggap menghasut. Kemudian saya kemarin baca selitas bahwa Kementerian Komunikasi ini Bu Muti Hafid. Bu Muti Hafid bilang pengumuman bahwa berita negatif akan didenda. Sebentar. Negatif itu dalam konotasi siapa? Negatif untuk masyarakat, negatif dari masyarakat, negatif untuk pemerintah, negatif dari pemerintah. What? Ini susah loh ngomong negatif itu buat siapa? Gitu. Jadi menurut saya, waduh ini bahaya. Ini jangan sampai suara-suara vokal yang sedang mencoba adjusting negara untuk berjalan pada tracknya yang betul, itu dimatikan dengan cara-cara yang memprihatinkan. Pada waktu bertemu dengan Pak Dasko, apa reaksinya Pak Dasko? Ya Pak Dasko langsung bikin pengamanan lah. Pak Dasko kan orang simple, dia nggak banyak ngomong. That's what I like about Dasko ya. Jadi dia tuh orangnya juga a doer. Ada apa Kak? Gitu kan. Gini. Oke, langsung telepon. Geser Bapak, gini. Terus saya pesankan kan, menurut analisa saya nggak bisa bocorkan di sini, tapi saya tahu habit Pak Prabowo yang beberapa hal tuh bisa orang intercept untuk membuat beliau kenapa-napa.
Udah saya tinggal kasih tahu Pak Dasko. Maka itu, tapi lucunya Prof, kalau Prof perhatikan, sekarang kan brandingnya seolah-olah Bu Kony lagi baik-baikin Prabowo. Dari dulu juga baik sama Prabowo. Kalau dulu ribut saya 1760 triliun, memang tugas saya menjaga jangan sampai kita keluar uang 1760 triliun dengan cara Kemhan membuat PT yang nggak boleh, ya kan? Dan sekarang kalau saya salah, buktinya Prabowo nggak menjalankan waktu itu sebagai Menhan 1760 triliunnya. Buktinya saya diterima oleh Pak Prabowo di Kemhan. Itu yang untuk membeli apa itu? Membeli semua dari mulai beberapa alutsista, ya kan? Tapi waktu itu kan saya ramaikan karena saya bilang nih saya punya dokumen nih, nggak boleh Kemhan punya PT. Kedua, saya pengen tahu. Jadi Anda menyampaikan apa yang baik bagi negara ini. Bagi negara. Nah, dan Pak Prabowo itu bukan orang yang keras kepala, Prof. Saya diterima, saya diantar Pak Dasko dan Pak Sahroni. Oh, Anda diterima setelah itu? Loh, saya dipanggil ke Kemhan. Dipanggil, saya diantar Pak Dasko, diantar Pak Sahroni. Kita diskusi. Ya udah, terakhir Pak Prabowo, oke kalau gitu. No, I understand your point, you understand my point. Oke, kita foto bareng. Ada di mana-mana juga fotonya. Tapi sekarang nih Prof, saya nggak tahu nih dari geng mana nih. Kan kalau kayak gini kan yang ngeri kan yang pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Wah, Bu Kony ini lagi jilat-jilat Pak Prabowo. Dulu kan karena anti apa nuduh ke Prabowo korupsi. Gue nggak bilang Prabowo korupsi, gue lagi juga ngamanin Kemhan gitu. Gitu loh. Jadi itu satu ya, Prof. Yang kedua tuh buzzer tuh kok kayak dipelihara ya untuk menghajar orang-orang yang bersuara vokal untuk negaranya. Saya melihat ada beberapa sikap orang di dalam masyarakat terhadap Presiden Jokowi. Kita ngomong Presiden sebelumnya ya, Pak Jokowi. Satu adalah ada orang yang selalu memuji dia dengan mengatakan dia adalah baik selama-lamanya. Mau dia baik, mau jelek selalu baik. Ya, kita mungkin pernah memuji Jokowi dengan mengatakan dia kerjanya bagus benar. Saya bukan bilang memuji, saya pernah kagum dan tertipu. Ya, ketika dia nggak benar, kita juga harus koreksi dong. Harus dong, dan dia harus terima kalau itu. Kita tidak jangan mau cuma terima saat kita muji dong. Baik. Iya. Ada yang tipe kedua, jadi tadi itu memuji terus menerus ya. Yang kedua adalah membenci terus menerus sepanjang masa. Ini juga menurut saya agak sakit begitu ya. Ini sakit, ini juga sakit. Yang ketiga adalah orang yang rasional. Saya kira mungkin kita termasuk Bu Kony ini termasuk yang rasional. Ya rasional saat saya harus mencintai karena dia pintar. Prof, saya dulu jatuh cinta sama Jokowi, boleh saya omongin apa? Dia janji dulu kita punya ini loh. Punya Poseidon. Saya ingat sekali, Prof, saya itu kan waktu lagi jadi advisor-nya Nasdem. Dewan Pembina di era itu. Terus Anda mengundurkan diri dari saya mengundurkan diri. Tapi waktu itu saya tuh Presiden Jokowi yang masih polos-polosnya itu. Saya bilang ini orang hebat banget Indonesia mau punya Poseidon. Sementara waktu itu Australia baru mengumumkan apa sih? Australia Maritime Identification Zone sampai berapa mil setengahnya Indonesia bisa di cover oleh surveillance Australia. That's the minute I fall in love with this president. Lu keren banget ya. Lu dari Solo tukang kayu lu bisa ngomong Poseidon. Yang sekarang terjadi bukan Poseidon, pesawat pribadi buat anak-anaknya. Gimana gua nggak marah? Nggak boleh marah dong. Betul nggak kalau aku marah? Buat itu tadi Anda mengatakan bahwa Anda tertipu gitu ya. Ya, itu tertipu. Ya, baik. Juga dalam salah satu wawancara Anda pernah mengatakan bahwa Indonesia sebetulnya dasarnya adalah kepemimpinannya feodal, masyarakatnya feodal. Dan kemudian Anda juga pernah mengatakan bahwa tapi kita tidak usah khawatir, kita masih punya hidden kingdom. Masih ingat itu? Hidden kingdom. Apa itu hidden kingdom? Enggak, dulu tuh saya berharap. Kerajaan tersembunyi itu. Iya, saya dulu berharap tuh akan muncul lah. Makanya sekarang tiba-tiba Pak Prabowo muncul dengan merangkap-rangkap tadi. Saya cuma berharap beliau itu diikuti oleh orang-orang dan kabinetnya yang bisa mengikuti. Tapi masalah cuma satu. Bisakah beliau gesit? Kalau ini tidak zakon kabinet. Kan gini nih, kalau kita jadi leader, contoh saya tadi bilang yang soal bintang 3-nya Marinir dan Marinir pantas bintang 3 karena pasukannya dulu sudah besar. Nah, kenapa itu bisa ada saat beliau tidak ada, kok bisa ada? Bukan jelek idenya, saya nggak bilang itu jelek. Tapi kenapa harus dipersamakan bahwa Marinir itu dengan Kopassus dan Kopasgat? Which is saya yakin betul, baik Komandan Kopasgat, Komandan sekarang Kopassus, pasti akan mikir ngapain gue jadi bintang 3 orang pasukan gue cuma 4.000. Dulu, Prof tahu nggak kita punya Kohanudas dulu, Komando Pertahanan Udara Nasional. Panglimanya Pangko Hanudas. Ingat ya? Dulu kan bintang 1 ya kalau nggak salah. Saya saat itu diundang bicara. Ya saya kan selalu bicara di angkatan. Saya bilang kalau saya jadi panglima nih, saya turunin Pak, cukup letkol. Karena yang dilihatin cuma layar. Bintang 1 ke letkol. Dua tingkat ya. Karena yang dilihatin kan cuma layar. Betul nggak? Sementara kalau buat saya seorang Pangko Hanudas itu udah mesti punya pesawat tempur sendiri. Betul nggak? Pilot sendiri anytime happen, intercept dia yang dia minta izin Kasau, ya kan? Dan Panglima dan Presiden, langsung deploy. Waktu itu ya, Hanudas punya apa? Pesawat tempur? Enggak. Pesawat tempur di Angkatan Udara.
Nah mereka nggak marah. Pangkostrat kan sahabat Panglima Pangkostrat sahabat saya. Mereka pada ketawa ya juga ya. Nah kok nggak ada sekarang presiden, maksud saya presiden kemarin Pak Jokowi ketika kita kritik, bukannya dia introspeksi. Jadi yang Anda lihat di sini antara ucapan, strategi berpikirnya, Prabowo adalah orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Sudah sangat. Dan dia kemudian punya wawasan, dia punya keberanian, tetapi kemampuan ada, tidak didukung oleh kabinet yang disebut second kabinet. Saya nggak bilang tidak. Saya khawatir tidak akan terdukung karena kabinetnya terlalu besar. Karena seorang negarawan seperti itu harusnya dia didukung oleh second kabinet. Kabinet yang kecil dan gesit. Nih, bayangin deh kalau dia dibelut. Belut tuh kan harus lurus samping aja gitu. Kalau tiba-tiba sekarang dia memang besar, yang tadinya menterinya 1 jadi 3, bahkan jadi 6 wamennya banyak. Ya. Terus ada dan sebagian juga masyarakat bertanya, ini punya kemampuan apa orang ini? Sebagian masih bertanya rupanya ya. Masih pertanyaan-pertanyaan. Pastilah. Pasti, Bro. Jadi diperlukan second kabinet. Second kabinet. Tapi Presiden sudah menjanjikan, bahkan adik beliau mengatakan, Pak Hasyim mengatakan 100 hari akan dievaluasi. Itu yang saya suka dari Pak Hasyim. Jadi saya berharap nih memang Prabowo itu orang yang tahu terima kasih. Mungkin nih sekarang ini, yaudahlah, gue terima kasih nih semua yang pernah berbuat baik ke gue, dan gue kasih kesempatan lu berbuat baik juga untuk negara ini. Bukan berbuat baik ke gue, ini menurut aku ya. Oke. Tapi menurut saya Pak Prabowo juga orang yang tegas ya, dia tentara. Dan dia katakan tidak boleh korupsi juga kan orang-orang ini. Nah, kalau ngomong korupsi saya lagi mikirin tiba-tiba soal makan gratis. Makan gratis di bawah siapa ya? Ada Badan Pangan. Badan Pangan di bawah Wamen, di bawah Wapres atau di bawah Presiden? Kalau tidak salah langsung di bawah Presiden. Nah, itu mesti hati-hati karena menurut saya gini, jangan sampai program makan gratisnya sekian triliun, tapi harus disediakan plate untuk makan gratisnya lebih mahal dari makan gratisnya misalnya. Ya, dan nanti barangnya import semua lagi. Petani masyarakat tidak bisa menikmati. Sementara itu kalau bahan makanannya. Kalau alat makannya kemudian juga import, kan lucu. Padahal kita bisa punya PT PAL, PT DI yang bisa bikin cuma plate makan seperti itu. Gitu. Ya, sangat mudah. Sangat mudah. Nah, hal-hal seperti itu, Prof. Yang menurut saya Presiden Prabowo tuh mungkin akan jadi pusing. Jadi ada kesamaan ya antara Trump, Putin, dan Prabowo. Oh, saya kemarin di acara Bang tuh saya posting ketika Trump jadi eagle, ya kan? Presiden Putin jadi bear. Memang saya nggak adakan aksi dan Pak Prabowo karena saya tunggu reaksi dari floor apa. Bener, semua nanya gini, loh, kok presidensi nggak ada? Kok Presiden Prabowo nggak ada? Saya bilang, presidensi tinggal kita taruh. Tapi kalau Presiden Prabowo itu perlu pengawasan, pendampingan semua rakyat Indonesia supaya kita bisa jadi eagle di 2050. Nggak bisa cuma Presiden Prabowo sendiri. Ini sesuai dengan buku yang belum lama saya baca, itu judulnya apa ya? The Age of Strong Man. Oh, ada ya? Begitu aku ya? baca. The Age of Strong Man kalau tidak salah. Judulnya begitu dan menggambarkan betapa sekarang dunia membutuhkan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tegas, yang bisa melakukan kolaborasi tetapi juga menjaga kepentingan. Untuk mempertahankan kepentingan nasional. Makanya sekarang kenapa sih muncul? Putin muncul dan Trump muncul. Trump itu, Presiden Putin waktu di Valda kemarin bilang, saya respect kepada siapapun manusia, bukan cuma Presiden Trump. Ketika dalam masa terendah dalam detik-detik hidupnya, waktu dia dicoba diasasin itu, dia masih bangkitkan dengan darah itu, fight, itu keren. Putin sangat objektif dong melihatnya, gitu. Kita perlu orang-orang seperti itu yang bisa objektif. Sudah diserang oleh NATO, dilumpuhkan ekonominya, tapi rakyatnya tetap sejahtera, tetap bisa makan, harga gas murah. Dan turisnya bisa melenggang pergi ke sini, perang tidak pakai bangsa sendiri. Dan yang paling penting rakyat mencintai dan bangga. Nggak ada yang pada marah sama Presiden Putin. Nggak ada ya, Anda merasakan itu seperti itu sana ya. Dan agama juga hidup di Rusia. Aduh, penghormatan pada agama itu hebat sekali. Bukan cuma agama Ortodoks ya, agama Islam sekarang. Dulu Prof, kalau kita sekarang ke Moskow atau ke Saint Petersburg, mungkin kita cuma daerah-daerah masjid kita yang belum mos. Sekarang Prof, hampir harus dibikin banyak tempat untuk sembahyang. Ya, jadi tidak mungkin kita menganut apa yang dikatakan oleh Pak SBY barangkali. Thousand friends, zero enemy. That's the very wrong. Millions friends, zero enemy. Come from a military guy is very wrong. Prof, dunia itu hukumnya survival of the fittest. Leon Trotsky, kenal Leon Trotsky. Leon Trotsky itu orang kedua setelah Lenin. Pernah Menhan, pernah Menlu. Leon Trotsky cuma bilang, you never interested in war, but war is always interested in you. Itu kamu tidak tertarik dengan perang, kamu mungkin tidak akan jadi sasaran perang. Tapi perang akan selalu tertarik. Akan menelan orang seperti itu. Yes. I see. Leon Trotsky. Wah, luar biasa. Gue jadi Russian banget nih sekarang.
Terima kasih Bu Kony. Terima kasih kembali. Hampir setahun ya, 10 bulan tidak terlihat. Saya kontak terus, Bu Kony ada waktu, Bu Kony ada waktu. Saya sedang ada di Vladivostok, saya sedang ada di Sochi, sedang ada di Saint Petersburg. Sebenarnya kemarin saya mesti pengen tengokin ke Johannesburg. Bener ya? Ya, tahu nggak Prof? I love that place. Prof, you know what? Waktu aku dilamar oleh Saint Petersburg University, aku tanya gue dapat apa? Lu mau apa? Jadi saya itu ditawarin mau rumah seperti apa? Prof, kalau lihat rumah saya kaget deh. Rumah saya itu dibangun 1780, 20 tahun setelah istana. Jadi istana nggak serem ya? Enggak. Kan saya nggak bisa bahasa Rusia. By the way, saya belum bisa bahasa Rusia bener. Jadi Anda ngajar pakai bahasa Inggris? Semua Inggris. Jadi saya bilang, anak saya kan bilang, Bunda, nggak sepuki lu rumah lu. Gitu kan? Ada lorong-lorong tuh ada kayak gitu. Gue bilang gue nggak ngerti bahasa Rusia, dia ngomong apa, gue kira say hi kan. Ya udah, tau nggak, sampai hari ini Rusia nih, saya kan belum punya green card, sedang proses lah untuk punya green card. Nah, Prof tahu, kita tuh karena sebagai pendatang, kan paspor kita masih paspor Indonesia. Itu tuh kita kemanapun check in hotel, check out hotel itu harus ada namanya registrasi. Kertasnya cuma kecil segini, tapi itu harus kita laporkan semua ke kampus, karena pergerakan saya kemana aja, mau ke Moskow, mau ke Sochi, mau ke Vladivostok kemana. Hilang itu kertas, Prof, bisa jadi masalah. Bayangkan yang kita cuma bilang kertas kecil kayak, aduh nggak penting sih lu ngisi-ngisi kertas gitu kan, buat kita nggak penting. Mereka tuh bukan cuma ngisi, Prof, mereka detect kita di mana. Contoh nih, saya satu hari ngajak mahasiswa saya lihat aurora, ya kan? Kita ke Karelia itu daerah berburunya Presiden Putin 3 jam dari Saint Petersburg. Oh, beruang. Daerah beruang dan salmon. Terus saya pikir, udahlah si Dava nih student di sini udah 7 tahun, dia udah ngerti apa yang dia lupa, saya lupa. Besoknya nih, asisten saya ini si Dava ini anak Indonesia. Hilang kertasnya. Bukan hilang, kita nggak proses karena aku pikir dia udah tahu dia minta apa dari hotel di Karelia kan, dia juga lupa. Dia lagi jalan di Nevsky, datang polisi. Dava, lu kenapa ada di Karelia, lu ada di Saint Peters, ikut kantor polisi. Keren nggak? Itu baru namanya FSB. Kita tuh bin kita Pak, Bais kita mesti kayak gitu. Saya nggak tahu sekarang orang masuk Indonesia. Kalau Amerika nggak suka itu karena dianggapnya melanggar privacy, orang kemana-mana dimonitor. Tapi for the sake of your country that you have to protect. Dari segi security of your nation is very cantik. Bayangin, saya pikirnya kok kayak, aduh apa sih ngisi-ngisi begini. Dan dia juga melindungi warga negara yang asing yang datang ke sana. Sekarang saya mau tahu, coba di puncak, kita bisa lihat lacaknya itu orang-orang dari mana. Di Rusia, kita bisa lacak nggak? Di Rusia mah, di Bali, semua orang masuk dari Australia, dari Ukraine, dari mana-mana. Can we detect them?